Shalom anak-anak muda, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam firman Tuhan, amin. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini ya, untuk kita semua datang di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita, untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita semua datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan bagi kami. Supaya kita bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan. Selain kami menyembah dan memuji Engkau sebagai Tuhan, Raja atas hidup kami Tuhan. Panggil
kasih-Mu yang besar Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau mengenal kami Tuhan. Kedalaman isi hati kami Engkau tahu. Apa yang sedang kami rencanakan, apa yang sedang kami pikirkan Engkau tahu Tuhan. So kami adalah ciptaan-Mu yang mulia Tuhan. Bapa yang baik, kurang diberkati siapa anak muda pada hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, dalam kondisi apapun kami ada hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan terus berharap, ajar kami Tuhan terus setia kepada-Mu Tuhan, mengiringi Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang ada bagi kami, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami jaga semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, percaya katakan amin. Haleluya. Yesus berkati. Shalom, selamat pagi semua, saudara-saudari, adik-adik dari ibadah Youth dan Teens. Senang bisa ngobrol-ngobrol lagi, walaupun hanya bisa lewat video, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan juga ada di situ bersama-sama dengan kita. Jadi pada hari ini saya dipercayakan untuk membawakan sharing firman. Kita akan sedikit membahas mengenai kampanye kita yang baru, yaitu Seperti-Mu, di mana kita mau mempelajari teladan hidup Tuhan Yesus dan mencoba mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita juga. Jadi memasuki minggu pertama dari kampanye Seperti-Mu ini, kita mau melihat bagaimana cara Tuhan Yesus dalam Dia menghadapi pencobaan-pencobaan. Jadi perkataannya dan responnya seperti apa, yaitu yang akan kita pelajari dan kita coba ikuti sehingga dalam kehidupan kita bisa menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah, kalau kita bicara pencobaan, yang namanya manusia itu rata-rata pencobaannya sih nggak lari jauh-jauh. Ya, antara lain, pertama pasti pencobaan dalam hal kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk urusan perut lah kalau orang Indonesia bilangnya biasanya, untuk kelangsungan hidup. Lalu pencobaan lain yaitu mengenai pengakuan diri. Pengakuan diri, jadi istilahnya ingin merasa diperhatikan, ingin merasa dicintai, ingin merasa diakui, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin kalau adik-adik taunya di zaman sekarang itu ya keinginan untuk eksis kali ya. Jadi kalau seperti di medsos itu ingin dapat like banyak, punya follower banyak dan sebagainya. Ya itulah kira-kira yang pencobaan terkait pengakuan diri. Dan satu lagi juga yaitu pencobaan yang berkaitan dengan harta dan kekuasaan. Jadi ya hubungannya mungkin dengan ketamakan ya, ingin memiliki lebih, ingin merasa lebih berkuasa, ingin lebih kaya raya dan sebagainya. Nah, kebetulan 3 pencobaan ini adalah pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Matius 4, di mana Tuhan Yesus melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari, dan kita akan pelajari satu persatu apa yang terjadi di masing-masing pencobaannya. Yang percobaan yang pertama itu ada di Matius 4 ayat 2-4. Saya akan bacakan ya. Jadi Matius 4 ayat 2-4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi saya rasa kalau adik-adik di usia seperti sekarang ini rasanya belumlah mengalami masa-masa sulit di mana sampai harus mikirin besok mau makan apa ya, besok mau beli kebutuhan pokok pakai apa ya. Rasanya sih untuk adik-adik masih papa dan mamanya lah yang pusing soal itu. Tapi kalau saya kasih contoh yang lebih relevan dengan usia adik-adik, mungkin kalau bicara soal kelulusan ya, bukan kelulusan deh, kenaikan kelas. Nah, itu kan maksudnya sesuatu yang penting sekali bagi adik-adik. Karena kalau sampai misalnya nggak naik kelas, panjang urusannya. Pertama, satu, pasti malu banget sama teman-teman yang lain-lain. Kedua, ya urusan biaya. Berarti 1 tahun lagi harus ngulang, harus bayar sekolah tingkat yang sama 1 tahun lagi. Belum lagi ntar dimarahin habis-habisan lagi, dijitak sama orang tua. Dan juga yang nggak kalah penting, yaitu rugi waktu. Artinya kebuang lagi 1 tahun percuma. Nah ya, kalau bicara begini mungkin adik-adik lebih kebayang. Kalau dihadapkan pada kondisi di mana adik-adik ada resiko bisa tidak lulus di ujian akhir tahun misalnya, pasti kan nanti timbul godaan. Jadi sama seperti tadi Tuhan Yesus, waktu dia lagi lapar banget, tiba-tiba digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, kalau adik-adik mungkin godaannya saat ujian akhir dikasih pilihan antara yang mau hadapi, tanggung konsekuensinya, atau mungkin mau coba ambil jalan pintas dengan cara nyontek lah misalnya. Atau waktu di zaman kakak, kita ada yang namanya beli soal tuh. Jadi kita coba cari bocoran soal dari orang dalam biasanya, lalu kita tunggu tuh, biasanya nanti sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi datang tuh soalnya. Lalu kemudian ya kita terpaksa begadang bikin soalnya, ingetin jawabannya. Itu pun juga nggak jamin, karena kadang-kadang soalnya yang kita dapat ternyata palsu, bukan benar-benar soal ujian besok. Jadi ya semua ada resikonya juga, lebih banyak palsunya sih sebetulnya daripada aslinya. Ya, seperti itulah contohnya. Jadi kembali lagi, maksudnya ya seperti itu. Jadi pada saat kita dihadapkan dengan urusan yang dasar gitu ya, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kita diberikan pilihan sering-sering. Apakah kita mau terus setia pada perintah Tuhan, mau hidup dalam koridor aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, atau kita mau coba mengambil jalan pintas. Nah, kalau saya pikir juga bukan kebetulan ini contoh yang digunakan adalah batu dan roti. Karena kalau kita bicara batu itu adalah benteng ya istilahnya, sesuatu yang keras gitu, sesuatu yang mutlak, seperti peraturan sudah dibuat, sudah ditentukan, ya nggak bisa ditawar-menawar, adanya begitu, mau ikut atau mau langgar. Tapi kalau kita bicara roti kan, roti itu sesuatu yang lembut lah, jadi istilahnya peraturan yang coba dibelokkan gitu, dilembekin. Jadi istilahnya yang tadinya nggak boleh, mungkin dibikin, ya mungkin kalau lagi keadaan mendesak, bolehlah kali, nggak apa-apa lah, nggak salah lah. Tapi sebetulnya nggak begitu. Yang namanya peraturan, ya boleh, nggak boleh, seperti begitu. Jadi saya pikir contoh batu dan rotinya ini juga seperti kayak semacam perumpamaan juga seperti itu ya. Ya jadi, tapi intinya apa sih masalahnya gitu loh? Kenapa sih Tuhan Yesus itu nggak boleh mengubah batu menjadi roti, sedangkan saat itu dia sedang lapar banget gitu loh istilahnya. Namanya manusia kan butuh makan gitu ya. Nah, intinya itu ada yang jadi inti permasalahannya itu adalah karena jika Tuhan Yesus mengubah batu tersebut menjadi roti, maka dengan kata lain, dia sudah mengandalkan dirinya sendiri. Istilahnya dia sudah tidak lagi berserah kepada Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan gitu. Sudah tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa di surga, melainkan dia mengambil langkah sendiri, mengambil jalan pintas untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mungkin
bukan seperti itu rencana Bapa. Dan kalau kita tahulah, kalau kita dari baca ayatnya, kita tahu bahwa memang bukan itu rencana Bapa, karena itu jelas-jelas iblis yang membujuk dan menggoda Tuhan Yesus untuk melakukan itu, yaitu untuk mengubah batu menjadi roti. Untuk Tuhan Yesus tidak terjerumus dan tidak melakukan itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pencobaan pertama ini adalah yaitu bahwa kita harus selalu berserah dan mengutamakan pemeliharaan Tuhan dan jangan mengambil jalan pintas. Apalagi kalau kita bicara jalan pintas yang dimana kita sampai harus melanggar ketetapan Tuhan, melanggar peraturan Tuhan, melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh negara dan pemerintah. Intinya melakukan hal-hal yang tidak boleh lah, yang tidak semestinya, yang melanggar hukum, yang berdosa dan sebagainya. Ya, itu yang kita bisa pelajari dari perumpamaan pertama. Lalu kemudian kita masuk ke pencobaan yang kedua, yaitu ada di Matius 4 ayat 5-7. Saya akan bacakan lagi ya. Jadi di Matius 5 itu dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya ini maksudnya kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, bingung pasti kalau lihat ayat yang ini di pencobaan yang ini, karena argumen yang disampaikan oleh iblis itu valid. Ya jelas ada tertulis memang di Alkitab bahwa jika Tuhan Yesus terjatuh, pasti Allah Bapa akan bertindak, akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menopang dia supaya jangan sampai dia terluka seperti itu. Begitu pula juga dengan diri kita sebetulnya. Janji Tuhan sudah jelas. Jika kita sampai terjatuh, maka dia pasti akan mengulurkan tangannya untuk menopang kita. Sehingga kita tidak perlu sampai tergeletak, sampai menderita, sampai bonyok lah istilahnya seperti begitu. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus menganggap itu salah dan tidak boleh? Jadi seperti begini ceritanya. Kalau kita ambil contoh dari kondisi saat ini ya, yaitu mungkin pandemi COVID-19 yang ada di luar sana. Intinya kita itu semua adalah anak-anak Allah. Kita dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Jadi kita percayalah bahwa kita gak mungkin dah terkena penyakit tersebut. Jadi walaupun seperti kata Alkitab, 1.000 orang rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi saya tetap berdiri teguh. Nah, saya percaya itu. Kita semua percaya bahwa itu adalah janji Tuhan, iya dan amin. Tapi ada tapinya. Menjadi sebuah kesalahan jika kita mengetes atau mencobai janji Tuhan itu. Jadi udah jelas pemerintah kasih peraturan. Harus social distancing. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun harus keluar juga pakai masker. Dan jangan berkerumun dengan orang-orang. Jangan rame-rame, luplek. Jangan nongkrong. Jangan ngafe dengan banyak orang. Jangan clubbing yang orangnya berdesak-desakan. Nah, kalau kita udah dikasih tahu seperti itu, plus Alkitab juga udah mengajarkan kita untuk selalu berhikmat dalam kita menjalani kehidupan. Kita masih bandel karena kita pikir, Tuhan kan jagain saya. Istilahnya Tuhan kan sudah menjanjikan bahwa saya akan dilindungi oleh Dia. Ya udah, saya nekat aja, langgar aja semua peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pencegahan COVID. Saya istilahnya tetap nakal, keluar nggak pakai masker, nongkrong, kumpul-kumpul di mana-mana, ikut keramaian dan sebagainya. Nah, salah nggak seperti itu? Kalau saya bilang salah, dan itu adalah inti dari yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di pencobaan kedua itu, yaitu bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan, apalagi dengan tujuan untuk membuktikan janjinya gitu ya. Jadi maksudnya kenapa? Maksudnya
untuk apa kita juga mencobai Tuhan gitu? Pasti kan ujung-ujungnya kan karena kita pingin merasa hebat gitu, pingin merasa bahwa saya sangat disayang oleh Tuhan, atau pingin kelihatan keren di orang-orang lain. Bayangkan kalau kita misalkan betul-betul keluar ke sana ngaku bahwa saya dijaga Tuhan nih, saya kemana-mana nggak kena COVID atau apa segala macem. Pasti kan orang-orang kan banyak, wah keren ya, kalau kamu hebat ya apa segala macam gitu. Nah Tuhan nggak suka itu kalau yang begitu-begitu. Nggak boleh kita melakukan seperti begitu, karena itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada tujuannya selain untuk pemenuhan kita punya ambisi pribadi aja. Makanya tadi yang saya sebut di awal itu pencobaan yang untuk pengakuan diri seperti itu. Coba deh bayangkan seandainya adik-adik punya kenalan satu orang pejabat hebat gitu misalnya gitu deh, orang yang berkuasa banget. Lalu dia bilang, "Dek, kalau kamu sampai kena masalah atau apa, jangan khawatir, kamu kontak aja saya pasti akan bantu kamu." Lalu karena adik-adik sudah tahu bahwa ada orang yang backing, sehingga sengaja bikin masalah, melanggar hukum, cari-cari urusan, dan sebagainya. Ya, si bapak pejabat ini sih karena dia sudah berjanji, dia pasti akan bantu. Tapi kan coba kita pikir, pantas nggak kita berbuat seperti itu? Satu, kita tidak menghargai orang yang sudah memberikan janji untuk menjaga kita dengan cara merepotkan dia untuk urusan-urusan yang nggak semestinya terjadi. Dan kedua juga, manfaatnya apa kita melakukan itu? Kita kan maksudnya apa perlunya kita berbuat seperti itu begitu loh. Ya lain halnya kalau kita memang sudah berhati-hati, sudah tiba-tiba ada orang yang memang nggak jelas malah cari gara-gara, cari-cari urusan. Nah, lalu kita minta tolong kepada bapak pejabat tadi, "Pak, tolong, ada orang yang ganggu saya, padahal saya nggak apa-apain dia. Saya cuma lagi ngerjain saya punya kerjaan sehari-hari aja. Tiba-tiba dia ganggu saya." Wah, itu nggak apa-apa. Maksudnya ini contohnya ini loh, bahwa esensi dari janji Tuhan itu ya begitu, bahwa maksudnya jika kita sampai harus mengalami satu keadaan yang dimana bukan kita yang cari-cari urusan, cari-cari masalah, tapi memang kita apes, kondisinya sedang tidak baik, atau ada bencana atau apapun juga, nah disitulah janji Tuhan berlaku. Dia pasti akan menopang dan menjaga kita seperti itu. Jadi yang bisa kita pelajari dari pencobaan kedua ini, yaitu adalah bahwa kita harus bisa, walaupun seandainya ada dua argumen yang dua-duanya sama valid gitu, seperti yang tadi dikatakan, ada tertulis Tuhan akan menjaga. Lalu di satu sisi ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sama-sama ada tertulis kan, tapi yang satu itu lebih ke berupa janji, sedangkan yang satu lebih berupa perintah. Yang satu janji kamu akan dijaga, yang satu perintah kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita harus lihat bobotnya lebih penting yang mana. Tentunya ya perintah lebih penting lah. Jadi kita jangan sampai janji ini mendompleng perintah ini gitu loh. Nggak bisa, tetap perintah harus jalan dulu, janji mengikuti seperti itu. Jadi ya itu yang bisa kita pelajari dari pencobaan kedua Tuhan Yesus ini. Dan kemudian pencobaan yang ketiga itu ada di Matius 4 juga, ayat 8 sampai 10. Nah, ayat 8 mengatakan, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.'" Nah, ini pencobaan ketiga yang otomatis terjadi pasti setelah dua pencobaan yang sebelumnya. Tapi respon Tuhan Yesus agak berbeda. Di sini dia tidak banyak ngomong, tidak memberikan argumen apa-apa. Dia hanya mengusir iblis dengan tegas.
dan ada unsur kemarahannya sendiri di situ, karena memang yang di pencobaan yang ketiga ini betul-betul apa istilahnya ya, kacau banget gitu loh, istilahnya mengajarkan seorang manusia untuk menjual Tuhan, untuk menyembah iblis atau Allah lain demi hal-hal duniawi. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau pencobaan manusia yang ini itu hubungannya sih dengan harta, kekayaan, dan kekuasaan, segala gemerlap dunia yang sangat disukai oleh orang-orang dewasa. Kalau untuk adik-adik sih mungkin di usia-usia segitu rasanya belum deh memikirkan urusan kekuasaan atau harta benda ya. Tapi kalau kita lihat contoh di dunia nyatanya, ya kita bisa lihat orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha besar dan sebagainya. Bayangkan mereka sudah punya kesuksesan sedemikian rupa, sudah punya harta benda sedemikian banyak, tapi rasanya nggak pernah puas gitu. Ada yang masih nyari terus mau nambah harta lagi, ada yang mencoba membeli kekuasaan gitu, mencoba masuk ke pemerintahan, mau jadi pejabat dan sebagainya. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, untuk apa? Ngapain? Istilahnya, apakah yang dimiliki itu yang saat ini mereka miliki belum cukup gitu sampai mesti nyari-nyari lagi? Ya istilahnya, kalau mereka sudah punya sedemikian, lalu mereka mau bekerja keras, mencari lebih banyak lagi, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, asal selama masih dalam koridornya Tuhan. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika orang mau mencari lebih, mau lebih kaya, mau lebih berkuasa, mau punya lebih banyak lagi, menggunakan cara yang salah, yaitu dengan meminta kepada iblis. Jadi istilahnya membuang Tuhan dan memutuskan untuk menyembah iblis. Banyaklah contoh, saya udah lihat contoh-contoh nyata orang-orang yang saya kenal. Ada yang nggak mau, istilahnya nggak mau mengakui Tuhan Yesus lagi dan lebih memilih ke mencari dewa gunung misalnya, atau ke dewi laut di mana gitu. Dan ya memang mereka dapat apa yang mereka minta gitu. Ada yang mau minta lebih kaya, ada yang mau minta jadi penguasa, ada yang mau minta ini, mau minta itu. Mereka dapat. Tapi coba bayangkan, negosiasi dengan iblis, ngedeal dengan iblis untuk mendapatkan sesuatu. Memangnya iblis mau ngasih yang diminta dengan gratis? Kayaknya sih nggak mungkin gitu ya. Dan memang nggak mungkin, dari yang saya kenal itu, dari yang saya udah lihat kejadian nyata, walaupun mereka dapat yang mereka minta, tapi pada akhirnya kesudahannya itu nggak enak, bener-bener nggak enak gitu. Mereka biasanya menderita sekali di akhir-akhirnya itu loh, harus, karena sudah sampai jatuh temponya untuk bayar bagi kewajiban mereka atas apa yang mereka dapatkan sebelumnya, seperti itu. Nah, ya selain urusan akhirnya nggak enak atau apa, pada intinya juga kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, rasanya kan salah banget kalau kita sampai memutuskan untuk, oh udah, saya mulai sekarang saya memilih mau hidup dalam dosa aja dah. Saya udah nggak mau jadi orang terang lagi, saya mau ikut aliran gelap aja gitu misalnya. Atau saya udah nggak mau percaya Tuhan Yesus lagi, saya mau ikut iblis aja. Itu kan salah banget buat kita yang percaya ini begitu. Jadi makanya, karena selain firman Tuhan juga berkata, ada di Ulangan 6 ayat 13, lalu Ulangan 10 ayat 20, ya intinya mengatakan bahwa kita hanya boleh menyembah Allah Bapa di surga, satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar, gak boleh yang lain lagi. Jelas perintahnya, seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, perintah. Nah ini perintah harus dijalankan, harus ditaati. Makanya kalau ada iblis atau siapapun yang mencobai kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, antara lain untuk menyembah Allah lain gitu misalnya, oh itu udah pasti
nggak perlu ngomong panjang lebar, nggak perlu argumen, nggak perlu diskusi, nggak perlu negosiasi, langsung tolak mentah-mentah dengan tegas, enyahlah. Karena itu adalah dosa yang terbesar. Jadi jangan lakukan itu. Nah, jadi dari pencobaan yang ketiga ini ya, kita belajar untuk selalu taat kepada Tuhan dan jangan tergoda oleh hal-hal duniawi yang kelihatannya enak dan sebagainya sampai kita harus membuang Tuhan. Tapi ya perlu saya tekankan juga bahwa adik-adik pasti punya cita-cita, punya keinginan, punya ambisi. Silahkan dijalankan, silahkan diperjuangkan, nggak ada yang salah. Tapi dengan catatan, lakukan semua dalam koridornya Tuhan. Dan dalam Tuhan, mau melangkah, mau apa, berdoa tanya Tuhan dulu. Tuhan, saya mau begini. Apakah ini sesuai dengan rencanamu? Bolehkah saya begini? Terus misalkan lagi jalan mau memutuskan, saya mau ke sini atau mau ke sana. Berdoa lagi, tanya Tuhan, langkah mana yang harus saya ambil. Nah, kalau sudah seperti itu sih saya rasa mau memperjuangkan kesuksesan, mau memperjuangkan untuk jadi sedikit lebih kaya dari yang ada, nggak apa-apa, sah-sah aja selama di dalam koridor dan kasih karunia Tuhan seperti itu. Ya, saya nggak mau berpanjang lebar. Jadi tadi kita sudah membahas 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan cara Tuhan Yesus berkata dan merespon terhadap masing-masing pencobaan itu. Nah, kalau boleh saya rangkum, yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah pertama, di dalam segala pencobaan Tuhan Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Artinya kita perlu selalu melandaskan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dengan firman Tuhan, Alkitab, biar itu jadi pedoman kita, dasar fondasi yang paling utama. Lalu kemudian yang kedua, utamakan kerajaan surga, bukan yang lain. Seperti tadi, di saat sedang susah atau termepet seperti apapun juga, tetap harus ingat Tuhan, gak boleh sampai lupa Dia. Lalu yang ketiga, jangan berdiskusi dengan iblis. Nah, berdiskusi dengan iblis ini maksudnya kita jangan membuka celah untuk iblis bisa mencobai dan mempengaruhi kita. Karena berdiskusi dengan iblis itu bisa banyak wujudnya. Bisa lewat pikiran negatif, bisa lewat lingkungan yang buruk. Kalau kita sengaja memasukkan diri kita ke lingkungan yang buruk, atau bisa juga lewat pergaulan yang tidak baik. Kalau kita salah bergaul, memilih teman-teman yang kurang baik lah istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, taatlah selalu kepada Bapa dan lawanlah iblis. Jadi demikian sharing dari saya pada hari ini mengenai bagaimana kita bisa belajar seperti Tuhan Yesus dalam menghadapi segala pencobaan, cara untuk berkata-kata dan merespon yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa untuk sharing firman pada pagi hari ini. Semoga kami dapat semakin diteguhkan dan dikuatkan lagi, dan dapat selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dalam segala pencobaan ya Bapa, dan jika kami harus dihadapkan pada pencobaan juga, teguhkanlah kami. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi landasan bagi kami supaya tidak salah langkah, dan Roh Kudus juga yang ada di dalam hati kami yang memberikan kami kekuatan untuk bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami juga berdoa bagi semua segenap jemaat-jemaat di Gereja Shekinah ini, terutama di tengah segala pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini. Kami percaya bahwa kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu secara kesehatan dan juga secara ekonomi.
walaupun banyak orang-orang yang mengalami kesulitan terkait pendapatan dan penghasilan, namun kami percaya bahwa selain kami dijaga kesehatannya, kami juga selalu di dalam pemeliharaanmu, sehingga segala kebutuhan kami akan dapat dicukupkan, karena kami percaya itu adalah janji darimu ya Tuhan. Dan Bapak, kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami ini, agar selalu dalam perlindunganmu, dan dapat segera melalui masa-masa yang sulit ini, dan dapat keluar sebagai pemenang, sebagai satu negara dan bangsa yang bersatu dan kuat. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saya akan mendoakan berkat untuk kita semua. Jadi mari kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita untuk menerima segala kasih karunia dan kemurahan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk setiap dari kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya. Amin.